Baik, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan saya, mengapa Anda ceritanya sangat bernafsu? 2004 Anda sudah maju capres dari Golkar, kemudian 2009 Anda juga maju dari Hanura, dan keduanya hasilnya tidak memuaskan. Saya koreksi dulu istilah nafsu ya. Saudara gigih, ya gitu lebih tepat ya, karena memang ini soal nafsu itu beda. Karena nafsu itu hanya berorientasi kepada kepentingan diri kita. Tapi gigih karena saya paham bahwa yang saya perjuangkan bukan diri saya lagi. Ya, begini, pada saat saya mengantarkan tadi, kelanjutan di cerita yang pertama, saya sudah mengantarkan proses pergantian pimpinan nasional secara demokratis. Ya. Saya bahkan ikut dalam dua pemerintahan kemudian, ya, pemerintahan Pak B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie, dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ya, Gus Dur. Saya ikut mengawal pemerintahan itu. Lalu setelah pemerintahan Bu Mega dan Pak SBY kan saya tidak ikut lagi. Tetapi saya melihat bahwa proses demokratisasi dalam era reformasi yang seharusnya dikembangkan ternyata menghadapi banyak kendala. Ya, demokrasi tidak lagi berjalan lurus. Katakanlah demokrasi terlalu banyak kendala yang menyebabkan ya, demokrasi kita tidak berjalan mulus ya, sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Demokrasi yang dapat memberikan satu manfaat kesejahteraan, keamanan, kebebasan yang lebih elegan ya terhadap kehidupan di Indonesia. Jadi itu tujuan Anda sehingga Anda... Iya, lalu saya melihat, saya merasa bahwa, aduh ada yang salah ini. Dan saya punya pengalaman untuk ya, melakukan perbaikan. Saya punya, katakanlah satu vision ke depan yang saya anggap ini bisa diluruskan karena saya pernah ya mendampingi paling tidak 3 presiden. Ya. Tapi fakta dari tahun 2004, saya 3 presiden dulu. Saya pernah mendampingi Presiden Soeharto, ya, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur. Saya punya pengalaman bagaimana meluruskan demokrasi itu. Tapi dari fakta 2004-2009 ternyata masyarakat kurang melirik Anda. Anda yakin 2014 ini akan ada lirikan lebih dalam dari masyarakat? Iya, mudah-mudahan. Tetapi pemilu di Indonesia ternyata untuk menang dan kalah tidak sekedar lirikan-lirikan itu. Ya. Ada faktor-faktor lain yang kita harus luruskan lagi, ya, sehingga masyarakat itu betul-betul memilih pemimpin yang punya kualitas ya untuk menyelamatkan, katakanlah meluruskan ya demokrasi di negeri ini. Menurut saya seorang presiden ke depan tidak saja dipilih berdasarkan satu pilihan-pilihan tanpa kriteria yang jelas. Ya. Saya melihat bahwa Presiden Republik Indonesia begitu mudah untuk mencalonkan. Padahal dia harus memimpin 241 sekarang juta manusia Indonesia dalam satu persaingan global yang sangat ini maksudnya ketat, pesan bagi orang-orang di luar yang sudah gaung ingin mengatakan maju sebagai capres. Tadi kan ditanya tadi bagaimana ini prosesnya. Saya katakan bahwa kondisinya seperti itu. Anda katakan 2 kali pemilu saya kalah. Ya, saya jawab bahwa ada faktor X yang harus kita perbaiki. Ya, dimana yang calon terpilih itu betul-betul memiliki kriteria yang dapat diharapkan membawa perubahan di negeri ini, di Indonesia. Ya. Nah, untuk bisa membawa perubahan itu, maka paling tidak kan dia punya ya, pengalaman, track record yang baik, punya knowledge, punya pendidikan, ya, punya perilaku yang terpuji, dan punya kekuatan spiritual yang memadai. Dan ini nggak boleh ditolak nih. Nah sekarang kriterianya calon presiden saja. Tapi ya, kriteria itu ada di Anda semua? Iya, terpulang pada masyarakat nanti ya. Saya tidak mengklaim bahwa saya punya semua itu. Tapi siapapun bagi saya ya, yang menjadi presiden Republik Indonesia, jangan sampai lari dari kriteria itu. Bagaimana mungkin ya seorang yang tidak terdidik secara akademis ya, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, maka tidak mungkin dia mampu untuk melihat fenomena global, melihat peluang, memenangkan pertandingan, persaingan yang sangat ketat, mendapatkan solusi-solusi yang cukup ya, baik untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang katanya the failed state ya, katanya negara gagal menjadi negara yang berhasil. Ini semuanya kan membutuhkan kepiawaian seorang presiden. Nah, oleh karena itu walaupun ya 2004 saya belum berhasil, 2009 juga tidak berhasil, tetapi bagi saya kegagalan itu merupakan pembelajaran, bukan sesuatu hal yang mematikan.
Baik, Ya, kita berbicara tentang Partai Hanura. Perolehan terakhir pada pemilu 2009 hanya meraih 2,2%, posisi 9 saat itu perolehan suara. sorry ya, kamu kok salah ya memberikan fakta itu. 3,7%. 3,7%, maaf Bapak, saya salah ya. baca ini. Saya masih apa? Tapi posisinya Jangan dikecil-kecilin, kasihan. mohon maaf. Tapi kemudian posisinya ini kemudian agak berat. Apakah apa yang disiapkan oleh Hanura untuk target 3 besar? Pertama, posisi sekarang tidak berat ya. Kita sangat antusias dan punya optimisme yang luar biasa. Karena hasil survei sekarang terakhir kita berkisar atau angka kisaran kita 7,2 yang terakhir dari lembaga survei nasional. Artinya apa? Sudah ada satu tren yang membaik terhadap kesan masyarakat atau terhadap penilaian masyarakat terhadap Partai Hanura yang mereka anggap sebagai ya, partai yang bersih, partai yang bebas korupsi, dan ini bukan dari saya. Ya, 3 lembaga sekaligus mengatakan hal itu, memberikan predikat itu. Yang pertama, lembaga survei juga mengatakan ini paling bersih. Lalu dari Sekretaris Kabinet Pak Tibo Alam yang kemudian mengatakan itu yang akan menjadi ini juga partai bersih, partai nggak korup. kepada masyarakat. Juga ICW juga mengatakan seperti itu. Ya pasti dong ya. Okay. Saat ini tatkala masyarakat sudah galau ya, sudah risih ya dengan maraknya korupsi di Indonesia, dan termasuk dalam partai politik. Lalu ada partai politik yang bebas korupsi. Tentu ini merupakan hal yang sangat menarik bagi masyarakat. Mengapa nggak kita jual? Bukan saya berarti menjual sesuatu yang ya, yang akan. Sesuatu biasanya jual kan akan, saya akan kan gitu ya. Ini sudah partai terbukti ini seperti akan. itu ya? Ini saya jual Baik. satu pembuktian. Baik. Eksperimen kami dengan hati nurani ternyata kita bisa melawan korupsi gitu loh. Tapi ini tidak bisa kita lawan Bapak, kita harus jeda lagi. Kita akan berbicara di segmen selanjutnya, kami kembali saat lagi.